Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini 22 Safar 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, Ustadz maaf, hadis Nabi rukuk lama menunggu Ali apakah benar? Jazakumullah khairan. Saya jujur saja hadis ini saya tidak mengetahuinya. Tapi ringkasnya adalah, bolehkah seorang imam menunggu makmum yang datang dalam kondisi rukuk? Rukuknya dipanjangkan. Karena menurut sebagian ulama, kalau makmum itu mendapatkan rukuk bersama imam, maka salatnya pada rakaat tersebut dia tidak terlambat. Nah, pertanyaannya, boleh tidak imam menunggu seperti itu? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh karena itu seperti riya, beramal untuk orang lain bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beramal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang membolehkan karena itu adalah maslahat untuk para jamaah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat pada rakaat pertama dipanjangkan itu karena untuk maslahat para jamaah supaya banyak yang tidak terlambat. Nah, ringkasnya saja masalah ini adalah pendapat yang tengah-tengah mengatakan boleh seorang imam itu melamakan rukuknya untuk menunggu jamaah yang terdengar datang masuk masjid dengan syarat-syarat tertentu ya. Syaratnya adalah bahwasanya ada maslahat yang tercapai dan tidak ada mafsadat yang muncul. Mafsadat yang muncul misalnya nunggunya terlalu lama ya sehingga memberatkan jamaah-jamaah yang lain. Nah, ini tentu saja tidak benar seperti ini. Karena la dharara wa la dirara, tidak boleh memadharati dan tidak boleh saling memadharati. Berikutnya, bismillah, afwan Ustaz, izin tanya, apakah vaksin bisa membatalkan puasa? Suntik itu tidak membatalkan puasa ya. Kecuali kalau infus yang berfungsi sebagai pengganti makanan. Nah, maka itu menurut beberapa guru kami itu adalah membatalkan puasa karena fungsinya sama dengan makanan. Meskipun saya jujur ada juga sebagian yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi lebih bagusnya untuk kehati-hatian ya, bahwa suntik yang maksud saya yang berupa tadi pemberian asupan makanan itu, maka itu bisa membatalkan puasa karena menggantikan posisi makanan. Berikutnya, afwan Ustaz, mau tanya, bolehkah kita memberikan zakat mal langsung kepada orang yang kita anggap memerlukan? Enggak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum, innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu miliknya orang-orang fakir. Nah, kalau kita berikan kepada mereka berarti sudah memberikan kepada tempat yang benar, dan memang seperti itulah dijelaskan para ulama, tidak ada masalah untuk diberikan secara langsung. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini di mana kita tidak tahu mana orang-orang yang mereka itu terpercaya untuk menyampaikan zakat yang kita serahkan. Nah, kalau kita tidak ngerti siapa yang terpercaya, ya sudah, kita berikan saja. Cari mana kerabat-kerabat kita yang miskin, didahulukan. Kemudian kalau ada tetangga-tetangga yang miskin juga didahulukan, orang-orang sekitar kita. Kemudian jika kita mengeluarkan zakat mal jumlahnya misalkan 1 juta, apakah boleh kita bagi-bagikan kepada beberapa orang? Boleh, nggak ada masalah. Dan para ulama membahas, kan dalam surah At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya ada 8 asnaf, 8 macam orang. Nah, ini dibahas oleh para ulama, bolehkah dari 8 ini yang kita berikan hanya satu bagian, maksudnya satu kelompok. Misalnya zakat kita 1 juta, apakah boleh 1 juta itu difulkan untuk orang-orang fakir miskin saja, selainnya tidak? Nah, itu dibahas oleh para ulama. Ringkasnya ada, menurut mayoritas para ulama adalah boleh. Menyelisih mereka, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, harus diratakan kepada 8 asnaf ini. Tapi tentu saja 8 asnaf ini sebagiannya sudah tidak ada zaman sekarang ya. Misalnya riqab, budak, ini tidak ada. Kemudian fisabilillah, ini kalau mengikuti makna jihad perang, maka di Indonesia juga tidak ada jihad perang. Kemudian al-amilina 'alaiha, amil zakat, ini juga tidak ada. Karena amil zakat itu maksudnya amil yang sah, yang diangkat oleh khalifah atau amirul mukminin atau oleh pemerintah.
Nah, maka amal-amal zakat yang ada sekarang ini bukan amal zakat yang dimaksud pada ayat ini, ya. Sehingga tersisa itu orang-orang miskin, mu'allaf, dan juga ibnu sabil dan gharim, ya. Maka ringkasnya menurut mayoritas para ulama boleh diberikan kepada satu kelompok, yaitu fuqara dan masakin misalnya, karena mereka paling membutuhkan misalnya, tidak ada masalah seperti ini. Demikian juga diberikan kepada beberapa orang miskin atau satu orang miskin sesuai dengan maslahat, ini juga tidak apa-apa, ya. Meskipun memang lebih bagusnya kalau kita memberikan secara merata, karena kalau kita berikan satu orang saja kasihan, orang miskin ada 5, diberi cuma 1, ini kan berarti tidak menyelesaikan masalah, ya. 5 orang semuanya membutuhkan bantuan, ya berarti zakatnya diberikan kepada semua yang membutuhkan, ya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, kisah Gharanik itu apakah sahih? Mengingat di Sahih Bukhari juga disebutkan cerita ketika Nabi SAW baca surat An-Najm, kemudian di akhir surat orang-orang musyrik ikut sujud bersama Nabi SAW. Baik, sebelum kita jawab, ya, masalah Gharanik itu maksudnya yang berkaitan dengan surat An-Najm, ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza, ya. Nah, yang dimaksud kisah Gharanik itu begini. Ketika Nabi Muhammad SAW di Makkah, belum pindah ke Madinah, membacakan surat An-Najm, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, kemudian sampai akhir, yaitu kan di akhir surat An-Najm kan ada fa'budu lillah fasjudu lillahi wa'budu, suruh sujud kan. Nah, akhirnya Nabi sujud dan juga kemudian kaum muslimin sujud, kemudian kaum musyrikin juga sujud, kemudian jin dan manusia semuanya ikut sujud. Nah, ini dibahas oleh para ulama, kenapa kok orang-orang musyrik itu ikut sujud? Ya, banyak kemungkinan, ya. Ada yang mengatakan karena mungkin mereka takut kalau tidak ikut sujud nanti ada apa-apa. Tetapi jawaban itu kurang bagus, karena waktu itu orang-orang musyrik dalam kondisi cukup kuat, yang lemah justru malah orang-orang muslim, yang ketakutan itu malah justru orang-orang muslim. Nah, ada yang mengatakan termasuk guru kami bahwasanya mereka sujud itu karena mereka mendengar nama-nama Tuhan-Tuhan mereka disebutkan di dalam surat An-Najm, ya. Afara'aytumul lata wal uzza, apa pendapat kalian tentang Lata, Uzza, wa manata tsalitsata al ukhra, dan juga Manat. Nah, ini Tuhan-Tuhan mereka. Nah, Tuhan-Tuhan ini disebutkan namanya oleh orang-orang oleh Nabi SAW dalam surat An-Najm, maka mereka jadi senang. Nah, mereka sujud. Berarti sujudnya itu niatannya berbeda, bukan sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi sujud terhadap nama-nama berhala yang sudah disebutkan ini. Nah, adapun kisah Gharanik itu diceritakan bahwa ketika Nabi membaca ini, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, kemudian ada tambahan suara, tilkal gharani qul ula wa in tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, kira-kira begitu, ya. Itu adalah Gharanik yang pertama, dan syafaat mereka, yaitu Tuhan-Tuhan itu sungguh diharapkan. Nah, begitu mereka mendengar suara ini, tetapi ini bukan dari bacaan Nabi SAW, itu adalah menurut sebagian ulama suara dari setan, karena Nabi SAW ketika sedang membaca Quran, ketika saktah atau sedang berhenti, maka setan yang hadir di situ itu membisikkan ke telinga-telinga orang-orang kafir tambahan suara yang meniru suara Nabi Muhammad SAW dalam membaca Quran, sehingga orang-orang kafir mengira itu suaranya Nabi Muhammad SAW, padahal itu bukan dari Nabi SAW. Nah, kalau benar kejadian tersebut, berarti apa? Mereka sujudnya itu karena menganggap Nabi Muhammad sudah memuji-muji Tuhan-Tuhan mereka, padahal sama sekali tidak, ya. Justru di sini mengingkari kenapa kalian itu menyembah Lata, Uzza, Manata tsalitsata al ukhra, alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Ya, intinya diingkari oleh Nabi SAW penyembahan terhadap Lata, Uzza ini. Adapun pertanyaan tadi, ya,
Apakah kisah itu sahih atau tidak? Nah, ini ada dua maslak di antara para ulama, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa semua sanadnya itu dhaif sehingga hadis ini tidak bisa diterima, tidak benar bahwasanya ada ayat atau ayat yang berbunyi tilkal qarani qul ula, kejadian terdengar ayat itu tidak benar. Dan pendapat seperti ini salah satu yang mengikutinya adalah Syekhul Albani rahimahullah. Beliau mendhaifkannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kejadian itu bisa diterima. Maksudnya karena riwayatnya sangat banyak. Bahkan ada hadis-hadis yang mursal yang sanadnya bagus. Sanadnya sahih, hadis-hadisnya mursal. Nah, ketika hadisnya mursal tetapi beberapa hadis itu bisa saling menguatkan, maka ringkasnya kisah Ghoronik ini bisa diterima kejadiannya, yaitu bahwa itu betul terjadi, nggak ada masalah, tapi harus ditakwil. Tidak mungkin bahwa yang membaca ayat tambahan itu Nabi Muhammad SAW karena dibisiki oleh setan, tidak ya. Nah, takwilnya macam-macam, banyak sekali, tapi yang paling kuat adalah takwil yang saya sebutkan tadi, bahwa itu suara setan tapi dibisikkan pada telinga-telinga orang-orang kafir sehingga mereka menganggapnya sebagai suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ulama yang mensahihkan atau menerima kisah Ghoronik itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Nanti silahkan dicari aja dalam Sahihul Bukhari. Kata kuncinya wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikun. Nanti dicari dalam syarahnya ya. Sahih Bukhari hadis 1071. Bahwa Nabi SAW sajada bin najm, sujud pada surat An-Najm, dan sujud bersama beliau muslimin, musyrikin, dan jin dan para manusia. Nah, guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha memberikan komentar, wa sujudul musyrikin, sujudnya orang-orang musyrik itu karena mereka mendengar nama-nama Tuhan mereka di dalam surat tersebut, yaitu disebutkan Lata, Uzza, Manat. Kalau mau ditambahkan lagi, ada tambahan tadi tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, tapi itu bukan dari ayat Quran, tapi itu hanya tambahan dari suara setan yang hadir di majelis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya ini semuanya 3 pertanyaan tentang kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu kunut ketika terjadi musibah terhadap umat Islam misalnya ya. Misalnya Palestina diserang, kita kunut mendoakan mereka. Ini pertanyaannya ada 3. Apakah kita boleh membaca kunut nazilah sendiri jika imam sholat jamaah tidak membaca kunut? Mestinya tidak usah kita membaca ya. Karena apa? Kunut nazilah yang kita ketahui di dalam sunnah Nabi SAW itu imamnya yang membaca, yaitu Nabi yang membaca doa kunut tersebut, dan para jamaahnya cukup mengaminkan. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan, semuanya ada riwayatnya atau ada dasarnya. Kedua, apakah makmum masbuk pada jamaah salat yang imamnya tidak baca kunut boleh baca kunut di rakaat terakhir yang dia melengkapi rakaatnya? Kalau saya tidak membacanya ya. Kenapa? Karena tadi Rasul SAW kunutnya yang kita ketahui kunut nazilah itu sifatnya beliau membaca sebagai imam, makmumnya kemudian mengamini. Kemudian nomor 3, ada salat Jumat baiknya kunut dibaca di khutbah kedua atau di rakaat terakhir dari salat Jumat. Nah, ketahuilah bahwa kunut nazilah itu dilakukan pada setiap salat fardu 5 kali itu dalam sehari. Nah, kalau zuhur, kalau pas hari Jumat diganti Jumat ya berarti pada salat Jumatnya pada rakaat yang terakhir. Nah, rakaat terakhirnya Jumat berarti rakaat yang kedua. Tapi kalau di tempat antum itu mereka belum mengenal tentang kunut nazilah, maka sebaiknya dijelaskan dulu ya. Jadi ketika khutbah dijelaskan, nanti saya akan kunut nazilah karena ini ada kejadian saudara-saudara kita Palestina diserang. Kunut nazilah caranya nanti rakaat kedua saya akan baca doa, setelah sami Allahu liman hamidah, antum silahkan mengamini dan angkat tangan. Nah, misalnya begitu ya, disampaikan dulu supaya nggak terjadi fitnah. Tapi kalau mereka kira-kira tidak paham tentang kunut nazilah dan kira-kira malah menyebabkan fitnah, maka boleh antum baca kunut nazilah itu, doa tersebut pada khutbahnya atau di akhir khutbahnya. Karena intinya sebenarnya kita itu mendoakan kepada sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi ya.
baik didoakan pada saat sujud atau setelah sholat atau sebelum salam atau dengan kunut nazilah, intinya sebenarnya di situ. Adapun penerapan kunut nazilah memang ada khilaf, perselisihan di antara para ulama, ya, sangat banyak perselisihannya. Ada yang mengatakan itu harus dari izin imam, kalau tidak ada izin dari imam maka tidak mengadakan kunut nazilah dan sebagainya, macam-macam, ya. Maka ringkasnya saja, masalah ini tidak usah diperdebatkan panjang dan tidak usah saling mengejek. Yang tidak kunut nazilah mengejek kunut nazilah, kenapa kunut nazilah kok terus menerus tak berhenti. Kemudian yang tidak kunut nazilah mengejek kepada yang tidak kunut sunnah Nabi saja kok enggan. Enggak perlu mengejek begitu, ya. Intinya apa sih? Mendoakan, ya sudah, mendoakan, selesai. Apakah mereka yang tidak kunut nazilah itu berarti tidak mendoakan saudara mereka? Kan belum tentu, kan? Seperti saya tidak melakukan kunut nazilah hari-hari ini. Kalau dulu ketika Palestina diserang, ya, saya kunut nazilah selama 1 bulan. Meskipun saya tidak membatasi kunut nazilah harus 1 bulan, tapi saya pengen 1 bulan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kunut nazilah 1 bulan. Ya. Nah, setelah itu saya tidak kunut lagi. Nah, tidak pantas kalau seseorang kemudian mengejek saya, kamu itu tidak mau kunut lagi, padahal banyak saudara-saudaramu yang masih terzalimi, ulama-ulama banyak yang dipenjara misalnya. Nah, maka tidak perlu mengejek seperti itu, ya. Toh saya sendiri sudah mendoakan mereka dalam waktu yang lainnya. Adapun dalam kunut nazilah tidak harus mendoakan pada kunut nazilah. Kapan saja kita bisa mendoakan mereka. Bisa kita pilih pada saat sholat tahajud misalnya, tengah malam ini doa lebih mustajab, atau setelah sholat wajib kita wirid, habis itu kita doa mendoakan mereka yang terzalimi. Bebas saja, kapan saja kita mendoakan mereka. Berikutnya, mau tanya Ustaz, apa betul Rasulullah kalau sholat duha apa tidak rutin? Maksudnya 3 hari sekali. Tidak benar. Yang benar itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas mengatakan sholat duha 3 kali dalam 1 bulan. Dengan kata lain, sholat duha 10 hari cuma 1 kali. Adapun hadis tentang sholat duha yang paling bagus adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amal padahal beliau itu suka untuk mengamalkannya. Kenapa? Khasyata, karena khawatir kalau para manusia ikut mengamalkannya semuanya, akhirnya diwajibkan. Nah, kalau sudah diwajibkan, mereka yang keberatan, kasihan. Kemudian Aisyah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sholat duha sama sekali. Wa inni la usabbihuha, adapun saya senantiasa sholat duha. Nah, ini fikihnya Aisyah, ya. Dia mengetahui bahwa Rasul tidak sholat duha setiap hari, tapi dia sendiri setiap hari sholat duha. Dan ini fikihnya Aisyah, termasuk fikih yang saya lakukan, yaitu sholat duha dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena banyak hadis yang menunjukkan kepada disyariatkannya sholat duha setiap hari. Misalnya sabda Nabi SAW tentang kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap pagi hari wajib atas persendian kita untuk kita sedekahi, yaitu maksudnya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena persendian ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi di akhir hadis mengatakan mencukupi dari sedekah tersebut, sedekahnya 360 kali sedekah karena jumlah ruas atau persendian pada tubuh kita itu ada 360. Maka sedekah 360 kali itu cukup rakaatani yarka'uhuma minad duha. Dilakukan 2 rakaat salat duha. Ini sudah memenuhi sedekah untuk persendian-persendian kita tersebut. Nah, kalau kewajiban mensyukuri persendian itu setiap hari, berarti salat duhanya pun juga disyariatkannya setiap hari. Maka silakan salat duha setiap hari. Dan kalau bisa salat duha setiap hari 4 rakaat, ya, karena fadilahnya akan dijamin kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, maaf badi tanglet, bagaimana hukumnya memanggil suami atau istri dengan sebutan umi dan abu atau abi, ya? Kalau tujuannya adalah memanggil umi itu maksudnya kamu adalah ibu saya, memanggil abi itu dengan maksud adalah kamu adalah bapak saya, ini jelas batil, tidak benar, ini adalah sesuatu yang salah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilayya asdaquhu.
Ucapan yang paling saya sukai adalah yang paling jujur. Nah, suami ngomong kepada istrinya, kamu ibuku, ini kan nggak jujur. Salah seperti ini, bukan ibunya, dia itu istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri manggil suaminya dengan panggilan kamu bapakku, ini jelas salah. Tapi kalau tujuannya adalah abi umi ini untuk membahasakan anaknya, ya abi untuk anak-anak saya atau umi untuk anak-anak saya, maka tidak ada masalah. Innamal a'malu binniyat, tiada lain amalan tergantung niatnya. Tapi kalau antum ada perasaan kurang nyaman ya karena abi itu artinya bapakku dan umi itu artinya ibuku, bisa diganti. Ya. Misalnya dengan istilah ummah atau abah. Ya. Nah, ummah itu artinya ibunya. Abah artinya bapaknya. Bapaknya siapa? Ya bapaknya anak kita. Ya. Tapi khusus untuk kata-kata abi, saya temukan dalam bahasa Arab, ternyata abi itu ada juga maknanya adalah zauji, suamiku. Nah, sehingga seorang istri panggil suaminya dengan panggilan abi, dengan makna suamiku, tidak ada masalah sama sekali. Ya. Adapun seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan dek ya, atau saudariku kalau dalam bahasa Arab ya, maka di sini ada hadisnya, tetapi hadisnya dhaif. Ada seorang sahabat Nabi SAW panggil kepada istrinya dengan panggilan ukhti, saudaraku. Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, ternyata diingkari oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, ukhtuka hiya, apakah dia itu saudarimu? Kok kamu panggil saudari? Ya. Nah, tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu kalau seorang suami memanggil istrinya dek, ya tergantung apa maksudnya itu ya. Kalau maksudnya adalah kamu itu adik saya yaitu apa dalam nasab, ya ini jelas batil ya. Karena di sini ditanyakan oleh Nabi ya, ukhtukah ya, apakah itu adikmu? Ya, kok kamu panggil adik gitu. Nah, maka dibenci oleh Nabi SAW dan beliau melarangnya. Tapi sayangnya memang derajat hadisnya dhaif. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum ya. Nah, maka ringkasnya tergantung niatannya dalam memanggil itu, dek itu apa maksudnya ya. Kalau itu sebagai adat dalam bahasa Jawa ya, adatnya bahasa Jawa adalah manggil kepada istri itu dek, manggil kepada suami itu mas, nggak ada masalah. Karena mas dari seorang istri kepada suami itu berbeda dengan mas dari seorang adik kepada kakaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.